Dan begitu pun dari insaf kita, mana pendalilan Abu Hanifah, kita sebutkan bahkan dengan tahrij juga. Jadi kita mentahrij hadis-hadis mereka, pendapat yang berseberangan dengan kita. Naam, itulah keadilan, and justice for all, keadilan untuk semua, untuk yang berseberangan pendapat dengan kita, untuk yang menyelisihi pendapat kita, bahkan untuk yang menyelisihi dakwah kita dari kelompok ahlul bid'ah. Maka janganlah sembarangan dengan kelompok ahlul bid'ah hanya sekedar haula dhalun mudil, sesat. Itu baik bagi orang-orang yang sudah paham atas kesesatannya. Namun bagi mereka mungkin orang-orang yang tidak paham, seperti kelompok-kelompok yang dekat dengan kita, kelompok as-Sa'afiqah hadahullah, kelompok al-Hajawirah, kelompok Hajuri hadahullah, kelompok Roja. Semua orang awam dengan Roja, atau dengan kelompok Sa'afiqah Luqman, Ba'abduh dan sebagainya. Di saat kita langsung mengecap mereka bla bla bla, sesat, dolun, mudil, mungkin mereka akan merasakan ini tidak adil. Saya dapat dakwah salaf dari mereka, terutama Roja. Aku dengar video mereka, aku tonton radio mereka, kebalik ya. Aku tonton video mereka, aku dengar voice mereka, itu baru benar. Maaf puasa, lemes. Pikiran pun agak kurang memo nih. Kurang tidur mungkin. Insya Allah khair. Maka kita jika mencela mereka langsung sesat, tanpa disebutkan sebabnya, tanpa disebutkan pendalilan mereka yang salah, mungkin ini tidak insaf bagi beberapa orang yang awam. Namun bagi orang-orang yang ma'ruf salafi dan ma'ruf bagaimana kesalahan orang-orang Roja yang melempem, yang bagaikan mereka kerupuk yang sudah masuk angin, di saat digigit tidak cracks, seperti kita melihat sunnah diinjak crack, kita bantah. Kita melihat sunnah dimatikan, crack, kita hidupkan. Adapun mereka melihat suasana, melihat orang-orang yang hadir di masjid, jangan terlalu keras, maka akhirnya mereka dakwahnya melempem. Ikhtilat antara nisa, bahkan mudaris-mudaris mereka mengajar perempuan. Di depannya perempuan, di sini ustadznya, ma'ruf, diketahui. Baik diketahui secara ucapan dari pengakuan para perempuan, dan juga banyak karena mereka hobi selfie, banyak selfie-selfie dari putri-putri yang diajar, dipoto ternyata gurunya. Al-muhim seperti itu dari mereka. Dan juga yang lebih parah, mengikuti partai politik dan sebagainya, dan bahkan mencari hilah bahwa kita ikut memilih si fulan dan si fulan di politik menjadi partai politik juga. Dan ini pembahasan lebih dalam bagaimana keadaan mereka. Alhasil, kembali kepada permasalahan insaf meskipun dengan pihak yang berseberangan. Kembali kepada permasalahan insaf. Lalu mana ucapan Abu Hanifah? Kita sebutkan, bahkan kita tahrij. Mana pendalilan Abu Hanifah? Jangan disembunyikan, sebutkan. Maka dari pendalilan Abu Hanifah beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita tahrij nih. Padahal bukan ucapan kita, tapi insaf. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sanadnya berarti sahih. Iya, bacakan sanadnya. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, imam. Haddatsana Waqi' wa huwa ibnul Jarrah, imam. An Talhah ibni Yahya, thiqah. An ammatihi Aisyah binti Talhah, an Aisyah ummul mukminin. Semua sanadnya thiqat, sahih. Dakhala alayya nabi data yaumin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala hal indakum syai'un? Faqulna la. Qala fa inni idan shaimun. Syahidnya di sini, Nabi datang pagi-pagi kepada Aisyah. Wahai Aisyah, istriku tercinta, apakah ada makanan untuk dimakan sarapan? Lihat bagaimana Nabi kita. Untuk sarapan tidak ada. Bertanya kepada istrinya. Kalau kita Masya Allah, giliran istri berapa, kedua, ketiga, kesatu, keempat, kelima, tidak boleh ya kelima. Maka semuanya sudah siap. Setelah selesai dari pelajaran fajar, makan apa saja.
Tidak seperti Nabi menanyakan, "Ya Aisyah, apakah ada makanan?" Tidak. Kita tanpa bertanya pun makanan sudah tersedia ba'dal fajr. Maka lihat bagaimana Nabi kita dan bagaimana kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Maka ditanyakan, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada sarapan. Nabi Muhammad yang di dalam hadis Jabir disebutkan, utitu khamsan la utihunna nabiyyin qabli. Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada para nabi. Di antaranya apa? Utitu mafatihad dunya. Aku diberikan mafatihud dunya. Aku diberikan kunci-kunci kejayaan dunia. Jika Nabi ingin sekaya dengan Raja Persia dan Kaisar Romawi yang merupakan 2 negara adidaya di zamannya, dia akan lebih dari mereka. Namun Nabi kita tidak menginginkan dunia. Maka zuhud, sarapan saja dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, ada sarapan?" "Tidak ada ya Rasulullah." "Apa yang mau diperbuat? Makan apa?" Maka idzan ana shaim. Kalau begitu aku berpuasa ya Aisyah. Maka ini pendalilannya. Meskipun hadis ini nanti dia diberi hadiah, namun kita cukupkan di sini. Ini pendalilan bagi Abi Hanifah. Lihat bagaimana kita menyebutkan dalil yang berseberangan pendapat dengan kita, dan kita jelaskan kepada kalian dengan detail. Harusnya kita tutupi, iya. Ini ucapan yang berseberangan dengan kita, tutupi saja, biar kalian murid-muridku mengikuti pendapat gurumu, pendapatku, bahwa jumhur ulama mengatakan tabyitun niyah syarat, dan barang siapa yang tidak tabyitun niyah, tidak meniatkan di malam hari, maka dia itu batal puasanya. Nah, kami tutupi pendalilan selain jumhur agar kalian ikut dengan kami. Itu tidak insaf, paham? Maka sekarang kita sebutkan pendalilan yang berseberangan dengan kita. Sahih pendalilannya di Sahih Muslim, barusan disebutkan sanadnya bahkan. Dan tidak cukup dengan itu, diterangkan dengan gamblang pendalilan wajahnya atau wajah pendalilannya. Apa wajah pendalilannya di sini? Nabi meniatkan puasa di waktu duha. Iya apa tidak? Di saat tidak mendapati makanan. Ini pendalilannya. Ini kan pendalilan jelas. Dia berkata kepada Aisyah, "Kalau begitu aku berpuasa." Berarti meniatkan di pagi hari, bukan di malam hari. Paham sekarang wajah pendalilan? Lalu itulah sifat insaf kita. Maka kalau begitu, bagaimana dari sikap insaf kita? Sebutkan pendalilan-pendalilannya. Ada lagi pendalilan yang lain? Ada. Maka pendalilan yang lain di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, lihat, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita hadirkan pendalilan dari dari pendapat yang berseberangan dengan kita. Dikeluarkan hadisnya dari Imam Al-Bukhari. Baik apa tidak? Baik. Insaf apa tidak? Insaf. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Asim an Yazid ibni Ubaid ibni Abi Ubaid an Salamah ibn al-Aqwa. Maka sanad di sini dari sulasiyat. Imam Al-Bukhari mempunyai sulasiyat. Lihat bagaimana dia meriwayatkan dari Abu Asim, dan dia meriwayatkan dari Yazid ibnu Abi Ubaid, dan dari Salamah ibn al-Aqwa, sahabi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadi fin nas yauma Asyura. Inna man akala falyutim au falyasum wa man lam yakul fala yakul. Beristidlal dengan hadis ini kelompok Abu Hanifah, sahih di Sahih Al-Bukhari, bahwa Nabi mengutus di saat diwajibkan puasa Asyura, bahwa sampainya berita Asyura itu baru sampai ke berbagai kota, berbagai daerah, berbagai desa di siang hari. Karena di zaman Nabi dulu tidak ada seperti di zaman now. Sidang itsbat diumumkan oleh pemerintah. Semoga Allah menjaga mereka dan Allah membimbing mereka. Kita berdoa kebaikan kepada pemerintah kita. Itu manhaj ahli sunnah. Maka antum dengar di khutbah-khutbah kita doakan Pak Jokowi dan para staf menterinya dan kelompok anggota DPR, MPR agar diberikan bimbingan oleh Allah. Itu manhaj ahli sunnah wal jamaah.
Bukan kita maknanya menjilat, jangan ada perasaan seperti itu. Bahkan jika mereka pun membantu untuk masjid, meskipun yang memberikan kepala pemimpin dari ormas ataupun dari partai, selama kita tidak memintanya, maka itu perkara yang halal. Tidak diwajibkan kepada kita untuk mencoblos ataupun membantu mereka, tidak ada. Karena mereka ada dana khusus untuk sosial dan sebagainya. Alhasil, di saat kita memuji mereka dan di saat kita menerima bantuan mereka yang tanpa syarat, maka ini adalah ta'awun yang baik dengan mereka. Tidak ekstrim. Tidak ada mereka datang ke sini meminta memberikan bantuan, kita tolak. Maka mereka akan memandang bahwa kita ini mungkin dari kelompok ekstremis. Oh, salafiyun ini memang benci dengan pemerintah, akan membuat fitnah seperti itu. Alhamdulillah. Kembali kepada permasalahan, maka barang siapa datang berita dari puasa Asyura di siang hari, kata Nabi, man akala fal yutim au fal yasum wa man lam yakul fala yakul. Barang siapa yang sudah makan sarapan, maka diteruskan puasanya. Dan barang siapa yang belum makan, ya sudah, sekalian jangan makan. Puasa Asyura. Ini pendalilan dari Abu Hanifah. Maka dari mana wajah pendalilannya? Mereka melaksanakan puasa Asyura di siang hari, tidak diniatkan di malam hari. Wajah pendalilannya jelas? Jelas apa tidak? Apa lapar? Alhamdulillah. Maka ini dua pendalilan, dan keduanya sahih, muttafaqun alaih, di hadis yang kami sebutkan sekarang ini dan sebelumnya dari Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah sifat insaf. Lalu sekarang setelah kita insaf dengan mereka, menyebutkan pendapat mereka, menyebutkan dalil mereka dengan takhrijnya, jika sahih kita katakan sahih. Sekarang wajhu al-khilaf. Sekarang menjelaskan perbedaan dan mana yang rajih, barulah sekarang bukan basa-basi. Kalau tadi kita basa-basi mengambil dalil mereka, sekarang bukan saatnya basa-basi, sekarang saatnya keras. Mana yang benar, mana yang rajih, itulah insaf. Maka lihat wajah pendalilan mereka. Wajah pendalilan Imam Abi Hanifah tadi beristidlal dengan puasanya Nabi di saat tidak mendapati makanan, masuk kepada Aisyah, hal indaki ta'am, la idan ana shaim. Jawabannya apa? Hujjatuhum, hujah mereka sahihah walakin ghairu sarihah. Pendalilan mereka dengan hadis yang sahih, iya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, dari Aisyah. Namun ghairu sarihah, namun tidak jelas. Kenapa? Karena Abu Hanifah beristidlal dengan puasa sunnah yang bukan puasa Ramadan. Pembahasan kita puasa Ramadan yang wajib. Adapun puasa sunnah dari hadis ini menjadi pendalilan boleh niat puasa sunnah di siang hari. Adapun puasa Ramadan wajib tidak bisa. Sesuai dengan hadis Ibnu Umar dan hadis Hafsah. Ini bantahan yang pertama dari hadis mereka. Bantahan hadis yang kedua yang muttafaqun alaih tadi tentang puasa Asyura. Kita jawab, kalian beristidlal dengan hadis puasa Asyura, padahal kita puasa Ramadan. Maka pengkiasan kalian puasa Ramadan kepada puasa Asyura tidak bisa. Maka meskipun hadisnya sahih, tetapi wajah pendalilannya tidak sahih. Karena masuk kepada kaidah usuliyah, al-qiyas ma'al farik batilun. Dikiaskan puasa Ramadan kepada puasa Asyura batil. Kenapa? Karena puasa Ramadan hukumnya wajib, puasa Asyura hukumnya bukan wajib, jadi sunnah. Seperti hadis Ibnu Umar yang kita lewati di pelajaran yang lalu, muttafaqun alaih. Inilah ya ibadallah pentingnya kalian kenapa menghafal matan, agar kalian tahu dengan hadis-hadis yang telah kita lewati. Jika kalian tidak menghafal hadis-hadis yang telah kita lewati,
hanya mengalir begitu saja ilmu, masuk kepada telinga kanan, keluar telinga kiri, maka tidak tahu masalah ini. Maka sering tadi kita sebutkan, telah kita lewati, dan kita sebutkan hadisnya. Maka usahakanlah kita menghafal, menyetor hafalan sebelum pelajaran dihafal. Maka di hadis yang telah lampau kita sebutkan dari hadis Aisyah dan Ibnu Umar apa? Kana nas au amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyam Asyura. Falamma furida Ramadan lam ya'murna wa lam yanhana. Bahwa dulu Nabi memerintahkan kami dengan perintah yang keras, wajib maknanya, puasa Asyura. Kemudian di saat diturunkan puasa Ramadan di 2 Hijriah dan sebagian ulama mengatakan 3 Hijriah, puasa Asyura tidak diperintahkan lagi wajib dan tidak ditinggalkan menjadi haram, tetapi sunnah. Dari hadis ini jelas puasa Asyura hukumnya sunnah, puasa Ramadan hukumnya wajib. Tidak bisa mengkiaskan puasa Asyura kepada Ramadan atau puasa Ramadan kepada Asyura, seperti Abu Hanifah sekarang mengkiaskan puasa Ramadan ke Asyura. Boleh puasa Ramadan tanpa niat di malamnya. Kenapa? Itu hadis di puasa Asyura. Di sini tertolak. Di kaidah usuliyah, al-qiyas ma'al farid batilun. Mengkiaskan dengan perbedaan hukum, dengan perbedaan masalah, dia tertolak. Maka mengkiaskan puasa Ramadan kepada puasa Asyura tertolak. Maka oleh sebab itu yang rajih barakallahu fikum, setelah kita mentarjih, maka yang rajih adalah ucapan jumhur. Maka kita masukkan sekarang ada mutabiti niyah, tidak meniatkan di malam Ramadan sebagai pembatal yang apa? Yang ala rajih, pembatal yang dia itu ala rajih. Maknanya ada khilaf, namun dari khilaf ini terjadi perajihan, dan yang dirajihkan membatalkan puasa. Dan bantahan kita kepada Abi Hanifah tadi apa? Disebutkan dalil-dalilnya dan pendalilannya meskipun sahih namun tidak sharih. Apalagi di sana disebutkan di matan datang dari Ibni Abbas. Adapun hadis Ibni Abbas ini selain dhaif, mursal, juga tidak ada wajah pendalilan. Kita sebutkan atau wajah pendalilannya lemah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Shu'aib An-Nasa'i dari Simak an Ikrimah an Ibni Abbas. Qala ja'a A'rabi ila Nabi faqala ra'aitul hilal faqala atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Qala na'am fanada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam antasumu au ansumu. Maka datang seorang badu mengatakan, aku melihat hilal, apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Iya. Maka kalau begitu puasalah. Tidak ada wajah pendalilan yang jelas kapan puasanya. Puasa di siang hari, puasa di malam hari. Dan selain itu hadis ini mu'al. Yang rajih adalah mursal dari Ikrimah dari Nabi. Bukan dari Ikrimah dari Ibni Abbas, tapi dari Ikrimah dari Nabi. Dan selain mursalnya ini dari Ikrimah dhaif, juga periwayatan Simak an Ikrimah, kata Ibnu Al-Madini Ali Hayatul Wadi, periwayatannya dhaifah, muttaribah. Periwayatan Simak dari Ikrimah khusus muttaribah, dhaif. Maka pendalilan yang kedua dengan hadis yang dhaif dan tidak ada wajah pendalilan, maka dengan ini kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna.